Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Eh, Kembali lagi dengan saya Miss Nurida dalam pelajaran bahasa Inggris di MTS Darussalam. Oke, kita kembali lagi bertemu di semester genap ini. Semoga semuanya sehat walafiat, keluarganya juga sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin amin. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita akan memulai materi yang akan kita pelajari hari ini. Let's get it. Oke, anak-anak kelas 81 dan 82 kita akan mulai mempelajari materi pertama, yaitu habitual action and general truth. Jadi habitual action itu adalah aktivitas sehari-hari dan general truth itu adalah sebuah kenyataan atau informasi yang benar. Nah, biasanya untuk aktivitas sehari-hari dan sebuah informasi yang umum, biasanya kita menggunakan simple present. We can use simple present tense if you want to express a habitual action and general truth. Here are the patterns and the example as follows. Jadi kita bisa menggunakan simple present kalau mau mengekspresikan sebuah kegiatan yang kamu lakukan secara terus-menerus setiap hari, kegiatan sehari-hari kamu dan juga fakta umum. Di bawah ini adalah rumus dan contoh dari simple present. Nah, simple present ini namanya aja simple, berarti dia yang paling dasar, tenses yang paling mudah dan paling dasar untuk dipelajari. Yang pertama ada affirmative sentence, biasanya saya menyebutnya positif, kalimat positif, di mana di sini menyatakan kalau kamu melakukannya, kamu bisa kamu melakukannya. Nah, di sini ada dua makna dari afirmatif, ada verbal dan nominal. Verbal itu adalah kata di mana dia menggunakan kata kerja dalam kalimatnya. Sementara nominal adalah kata kerjanya ini diganti dengan to be atau kata kerja pengganti, di mana dia biasanya to be itu berupa is mr, kalau verb itu kata kerja apa yang dilakukan. Nah, untuk verbal sentence, contoh yang pertama ada kalau subjeknya he, she, dan it, itu verbnya atau kata kerjanya itu ditambahin is atau s. Is itu es ya. Nah, di sini komplement itu pelengkap. Jadi rumus dari verbal sentence adalah subjek orangnya, lalu verb atau kata kerja, lalu ada komplement atau pelengkap. Nah, subjek di sini tadi he, she, it, untuk verbnya kata kerjanya ada studies. Kata dasarnya itu study, menggunakan study. Tapi karena dia belakangnya y diganti ditambah ies. Komplementnya math every Monday. Misalnya saya pakai yang he, dia laki-laki. He studies math every Monday. Dia laki-laki belajar matematika setiap hari. Kalau she, dia perempuan. She studies math every Monday. Dia perempuan belajar matematika setiap Senin. Lalu contoh kedua ada you, we, I, dan they. You itu kamu, we itu kami, I itu saya, they itu mereka. Nah, ketika kita menggunakan you, we, I, they, itu verbnya atau kata kerjanya tidak perlu menggunakan s atau is. Jadi langsung aja see, verb 1. Lalu ada complement atau pelengkapnya a movie. Misalnya I see a movie, saya menonton film. Lalu ada nominal, di mana kata kerjanya verbnya itu diganti dengan to be. Contohnya yang pertama ada she, he, it. Itu to be-nya menggunakan is. Komplementnya smart. He is smart. She is smart. Dia laki-laki atau dia perempuan, pintar. You, we, they are here. Kamu, kami atau mereka ada di sini. I am in the classroom. Saya ada di kelas. Nah, jadi untuk he, she, it pasangannya itu is, tidak pernah berubah, tidak boleh berubah. Kalau you, we, they pasangannya are selalu. I itu pasangannya am.
Nah, kenapa sih ada kata he, it dalam subjek, ada kata you, we, they? Kalau he, she, dan it itu adalah sebagai kata ganti orang ketiga atau orang yang kita bicarakan itu tidak ada di depan kita. Kita membicarakan orang lain yang tidak ada di sisi kita. Kita membicarakan orang lain di belakang mereka. Kita membicarakan orang lain ketika orangnya tidak ada. Makanya disebut orang ketiga. Kalau you, we, they itu adalah jamak atau orang yang ada di depan kamu. Jadi misalnya you aja artinya kamu, berarti kamu lagi ngobrol sama si I ini lagi ngobrol sama you. Lalu we, kami, berarti kamu termasuk ke dalam kelompok orang itu. They, mereka, kamu ngobrol sama teman kamu tapi nunjuk teman kamu yang ada di dekat kamu, itu menggunakan R. Lalu I, saya, menggunakan M, saya menunjukkan diri kamu sendiri, itu harus temannya itu M, tidak boleh berubah. Oke, selanjutnya kalau tadi ada afirmatif atau positif sentence, kalimat yang positif yang kamu benar melakukannya. Nah, kalau di sini ada negative sentence, di mana kebalikan dari afirmatif, yaitu kamu tidak melakukannya. Yang A ada verbal sentence, contohnya adalah he does not buy clothes. Dia laki-laki tidak membeli kaos. You do not stop here. Kamu nggak berhenti di sini. Lalu ada nominal sentence-nya sama, menggunakan to be, hanya tinggal ditambahin not. Nah, kalau di verb, tadi di verbal, kan ada penggunaan kata kerja. Nah, di sini kata kerjanya itu diletakkan setelah does atau do. Kalau does digunakan untuk kata ganti orang ketiga yang tadi she, he, it. Kalau do digunakan untuk menggantikan I, you, they, dan we. Nah, setelah itu ditambah not, baru ditambah kata kerja, baru setelah itu complement. Untuk nominal, he, she, it itu menggunakan to be, lalu not, baru complement. Contohnya, he is not at home. Dia laki-laki nggak ada di rumah. You are not here every time. Kamu nggak ada di sini setiap waktu. Kalau ketahuan kan, kalau tadi kamu ada, kamu melakukannya. Sementara kalau di sini kamu tidak ada, kamu tidak melakukan. Lalu ada interrogatif, kebalikan dari tadi positif dan negatif. Di sini ada ketiga, ada interrogative sentence, kalimat tanya. Kalimat tanya untuk verbal sentence, rumusnya adalah does atau do yang tadinya ditaruh di tengah-tengah nih sebelum verb atau sebelum kata kerja. Di dalam interrogative sentence atau kalimat tanya kita taruh di depan. Does atau do. Lalu subjek atau orangnya, baru kata kerjanya dibalik. Jadi kalau untuk verbal does she buy clothes? Apakah dia perempuan membeli baju? Do we stop here? Apakah kita berhenti di sini? Jadi kalimat tanya, menanyakan. Lalu nominal sentence. Seperti tadi yang negatif sama positif, kalau misalnya mereka verb sama to be-nya di tengah-tengah, kalau tadi yang verbal itu yang di tengah, yang di depannya do atau does, sementara kalau nominal itu yang ditaruh di depan itu to be-nya. Nah, di sini is tetap he, she, it. Is he at school? Is she at school? Apakah dia laki-laki atau perempuan ada di sekolah? Sementara kalau I yang tadinya am diganti menjadi are. Are you atau are we, are I, are they here every time? Are we here every time? Apakah kita akan di sini? Apakah kita di sini setiap waktu? Are they here every time? Apakah mereka di sini setiap waktu? Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai simple present. Apabila ada yang masih kurang paham, boleh menanyakan ke wali kelasnya nomor handphone saya untuk menanyakan materi lebih lanjut. Jadi kalau emang ada yang nggak paham silahkan bertanya, tapi kalau emang udah paham, saya mau kasih tugas. Tugasnya adalah kalian membuat kalimat simple present. Nah, di sini simple present-nya misalnya kalian membuat afirmatifnya ini verbal sentence, berarti negatif sama interrogatifnya kalian terus disamain. Verbal sentence, saya minta kalian bikin 5 simple present sentence.
Jadi saya minta kalian membuat 5 kalimat simple present. Nah, di sini simple presentnya ini tadi seperti contoh, misalnya saya mau bikin she studies matematik. Berarti negatifnya she doesn't study matematik. Lalu interrogatifnya does she study matematik. Jadi di setiap positif, negatif sama interrogatifnya kalimatnya harus sama, cuma diubah rumusnya saja. Bikin 5, kalian tulis di buku tulis bahasa Inggris kalian, di foto, kirim ke Google Form yang akan saya buat. Oke? Mungkin cukup sampai di sini materi hari ini. Kalau emang kalian nggak paham, kalian bisa tanya saya dengan menanyakan nomor ke wali kelas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.